contohnya sih yang itu kayak kepemilikan mobil nih. Kalau misalkan kita punya mobil, TCO dari mobil itu sendiri itu bukan cuma waktu kita beli mobil itu tadi, tapi juga kepengurusan SIM, kemudian servis, dan asuransi itu juga termasuk dari TCO. Mungkin dari Pak Beni bisa bahas nih, kalau TCO terkait dengan produk-produk yang sekarang kita jual. Mungkin kayak mesin kasir, kemudian kartu ID card, dan lain sebagainya. Oke. Ya, semangat pagi semua. Pagi. Jadi, ya, saya coba bukanya gini sih. Mungkin langsung to the point TCO, kayaknya teman-teman beberapa bingung juga maksudnya apa sih gitu. Jadi intinya gini, previewnya kan sebenarnya kita itu di lapangan sebagai seorang sales itu kan sering diadu terkait harga. Jadi sering teman-teman sales itu di-compare dari sisi harga. Pak, harga kita mahal. Orangnya nggak jadi beli karena beli di kompetitor misalnya, atau beli merek A karena merek A lebih murah. Jadi kita kalah di harga. Nah, padahal pengertian TCO kalau dibahasakan lebih sederhana supaya lebih dipahami adalah sebenarnya total harga yang real, total harga sebenarnya. Jadi artinya itu harga yang sebenar-benarnya harga gitu. Jadi bukan harga yang terpublish di e-commerce atau terpublish di price list. Kalau kita sekarang kan jadi mengganti mindset, di mana mindset yang ada sekarang itu berarti harga itu adalah harga yang di price list. Harga yang kita beli dibayar di invoice. Itulah harga yang kita anggap bahwa ketika kita di-compare harga berarti adalah price list atau invoice kita yang di-compare. Padahal sebenarnya bukan itu. Jadi kalau kita ngomong secara hakikatnya, harga itu adalah harga selama kita memakai produk. Produk itu memiliki usia, misalnya usia itu 5 tahun. Selama 5 tahun, harga real produk tersebut adalah harga yang kita bayar di awal plus dengan harga apapun yang menyangkut produk itu selama pemakaian 5 tahun. Anggap aja kita pakai handphone gitu ya, paling gampang karena ilustrasinya nih teman-teman pasti semuanya umum lah. Kita pakai handphone merek A dengan merek B. Merek A mungkin lebih murah gitu, merek B secara price lebih mahal. Nah, padahal kalau kita bilang selama 5 tahun kita memiliki handphone tadi, merek A yang lebih murah tadi ya, merek A yang lebih murah itu baterainya 1 tahun nggak sampai sudah drop, gitu ya, sudah drop atau harus kita ganti baterai. Terus misalnya ternyata jadi TCO itu bukan hanya terkait atribut yang terkait di produk aja. Maksud saya itu kayak gini, misal kata kayak gini. Ketika ada rusak di servis butuh waktu lama. Sementara waktu itu lama kita nggak bisa memakai handphone tadi sehingga data-data kita ada di sana. Biaya kerugian akibat kita tidak bisa memakai handphone tadi yang bisanya harusnya itu bisa untuk cari duit misalnya. Seorang driver Gojek dia harus beli handphone atau pinjam atau sewa dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi sebuah biaya. Jadi konsep TCO itu sebenarnya adalah akibat kita beli produk yang tidak tepat, akhirnya kita mengeluarkan biaya-biaya extend di luar biaya pembelian di awal selama periode kita memakai usia produk tadi. Karena secara perhitungan akuntansi produk itu punya usia, misalnya usianya dihitungkan depresiasinya 5 tahun. Selama 5 tahun berarti biaya apapun yang terkait dengan produk itu sebenarnya menyangkut biaya TCO tadi atau biaya real sebenarnya total produk. Jadi kalau kita bisa mengilustrasikan itu kepada customer, konsekuensi dengan memilih produk A dengan produk B itu
ketika kita total selama 5 tahun, itulah harga real produk tersebut sebenarnya, plus konsekuensinya. Jadi seperti itu. Jadi misal kata, seperti saya ilustrasikan yang saya kirimkan tadi, itu ada video, nanti teman-teman bisa lihat di sini juga. Intinya, ketika itu kendaraan itu boros, jadi ya, itu termasuk di situ juga. Kenapa? Berkali-kali servis itu Berkali juga servis, atau bahkan kalau kendaraan sepeda motor, harga jualnya pun termasuk di situ. Harga jual kembali. Misalnya ketika bekas termasuk di situ. Jadi sehingga kita mendapatkan return-nya itu sebenarnya lebih tinggi gitu. Nah, jadi itu kurang lebih gambaran ilustrasi dari TCO sendiri. Jadi kalau kita memahami konsep ini, kita nggak akan pusing atau kita nggak akan merasa minder ketika price list kita lebih mahal. Karena pelanggan itu dia hanya melihat di depan gitu loh. Di depan. Jadi dia nggak melihat akibat beli merek yang tidak tepat, uang yang keluar itu justru lebih banyak. Tapi beberapa customer dia kan mikirnya kan apa ya? Udah nggak apa-apa deh, yang penting murah di sini. Karena dia belum ngalamin, ternyata setelah gara-gara misalnya contoh mesin kasirnya rusak, pelanggan-pelanggannya dia itu antrinya panjang, sehingga akhirnya lihat antri panjang itu beberapa pelanggan itu pindah ke toko sebelah. Nah, akhirnya pelanggan itu malas balik lagi ke toko itu karena merasakan toko sebelah. Akhirnya kehilangan. Itu juga dihitung dalam konsep TCO. Jadi bukan hanya biaya yang sifatnya itu seperti tadi strepat, tapi juga biaya-biaya kerugian akibat memiliki produk itu terhitung dalam TCO. Selain harga beli, harga saat penggunaan, sampai harga jual kembali gitu ya Pak? Iya, jadi nanti ada penghitungan. Jadi harga itu artinya kita lebih secara total tuh kita mengeluarkan uang berapa sih? Kalau harga jualnya tadi misalnya ternyata murah banget, kan otomatis kita uangnya juga dikit. Kalau dijual lagi, dapat uangnya kan lebih dikit dibandingkan yang harganya masih mahal. Jadi perbandingannya seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mau lihat ilustrasinya, saya kirimkan tadi, soalnya saya nggak pakai handphone, nggak pakai Instagram, nggak ada apa. Itu bisa dilihat di grup WA grup. Mungkin sekalian sama bisa langsung nanya lewat chat kali ya. Iya. Terus kalau misalkan dari kebetulan kan kalau saya jualnya mesin kasir nih. Nah itu cara menggambarkan ringkas si TCO ini tadi ke customer itu gimana ya Pak? Karena kan ketika kita jual-jualan sama customer itu kan harus bisa ngasih benefit dalam waktu sepersekian menit gitu kan. Iya. Banyak kok, ilustrasi itu gampang banget. Yang tadi saya kasih ilustrasi itu hal yang sangat umum. Saya pernah jualan mesin kasir gitu ya. Dia bilang bahwa mesin kasir kamu mahal banget, 3 kali lipat dari mesin kasir dari komputer biasa yang dikasih printer, karena saya jual waktu itu build up. Terus saya bilang, saya kasih ilustrasi, Pak, ini beda. Kalau komputer PC biasa itu rakitan, itu dia tidak didesain untuk kasir dengan jangka waktu operasional yang panjang, karena kantor umumnya buka 8 jam. Anggap dia tambah add-on dan lain sebagainya, tidak didesain untuk operasional yang bahkan beberapa toko di luar negeri itu non-stop 24 jam, sehingga arsitek dari hardware-nya sendiri itu tidak dirancang untuk kerja yang non-stop. Sedangkan kasir yang saya jual itu anggap aja 24 jam non-stop operasional, dia tidak masalah. Sehingga kalau kita hitung, saya berikan ilustrasi. Jadi teman-teman harusnya buatin ilustrasi, nanti bisa jadi PR buat para teman-teman nanti di grupnya masing-masing, di tiap-tiap tim salesnya bisa buat perhitungan untuk PR-nya. Coba hitungkan kira-kira TCO merek Anda, merek kita dengan merek kompetitor.
Misalnya kalau kita punya barang umurnya 3 tahun, barang kompetitor berapa tahun, dengan misalnya garansi servis gratis misalnya, di kompetitor dapat dicas, atau misalnya ketika apa namanya, teman-teman terutama mungkin contoh beberapa teman-teman yang sering ngalamin juga yang jual di Medan, di Makassar, kadang-kadang warga kamu mahal banget, padahal di online di ini murah gitu. Padahal ketika dihitung dia belum plus ongkos kirim, nanti kalau ada servis dia kirim lagi ke Jawa gitu. Akhirnya kalau dihitung di CO-nya sebenarnya lebih murah di teman-teman yang di Makassar atau di Medan tadi gitu, dibandingkan harus kirim bolak-balik ketika rusak. Itu juga termasuk ilustrasi TCO gitu. Jadi banyaklah sebenarnya ilustrasi tergantung pada produknya. Yang paling gampang dibuatin ilustrasi simulasi, kayak simulasi kredit. Jadi simulasi tahun pertama keluar berapa, tahun kedua keluar berapa, tahun ketiga bukan hanya depresiasi, tapi misalnya kalau servis seperempat apa harga part, misalnya harga baterainya di tempat kompetitor berapa, harga headnya cek punya merek kompetitor, kalau rusak headnya misalnya itu berapa, karena head kan nggak digaransi, berapa kalau rusak headnya. Jadi selama 5 tahun kira-kira kemungkinan rusak headnya berapa kali? Kita anggapnya 2 kali. Tiap 2 tahun dia ganti head. Berapa harga headnya? Kalau harga headnya selisih 500.000 dalam 5 tahun berapa lama? Gitu loh. Jadi hal tersebut salah satu hal yang saya pikir memang penting banget dipertimbangkan di dalam karena apa? Produk kita ini produk bisnis dan produk konsumsi. Kalau produk konsumsi seperti handphone, emang nggak terlalu bisa konsep TCO. Kenapa? Karena ada faktor, wah ada handphone baru walaupun masih bagus. Oh, karena muncul terus ya Pak wah ini udah ketinggalan zaman nih, keluar iPhone 12. Kalau jadi dia nggak mengenal konsep TCO karena orang ngikutin tren. Bukan dari sisi, karena barang bukan kita dari sisi bisnis. Iya, gitu kita bukan jual barang konsumer, jadi barang investasi, sehingga TCO itu berlaku hanya untuk barang investasi. Gitu. Nah, menurut Pak Beni sendiri tuh bisa nggak sih Pak kita memunculkan TCO di waktu iklan produk kita? Gitu. Kayaknya iklan itu orang malas ribet, jadi atau ada beberapa komponen aja gitu Pak yang diambil. Ibaratnya itu ini PR para tim marketing. Bagaimana tim marketing memvisualkan sesuatu, misalnya dalam bentuk visual, misalnya drama atau apa, dia bolak-balik ganti kena cas misalnya dan lain sebagainya, sehingga orang tahu bahwa oh ternyata beli produk itu tidak sesederhana hanya price list, tapi juga ternyata ketika sering apa namanya, beberapa pernah kejadian misalnya servisnya dikirim tunggu headnya sampai 2 bulan karena barang itu barang yang tidak umum, sehingga akhirnya mangkrak, dia harus beli lagi. Berarti kita gambarkan secara sederhana di video gitu ya Pak ya, biar lebih gampang diterima sama customer ya. Oke, jadi kita mulai satu pertanyaan dulu Pak, terus kita lanjut ke selanjutnya. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Alif, bedanya TCO sama BEP itu apa ya Pak? Kan sama-sama cost nih. Beda. BEP itu singkatan dari break even point. Jadi ada beberapa hal. Jadi TCO itu salah satu pendekatan. Jadi kalau kita ngomong presentasi sebuah produk di sebuah project investasi, terutama ini teman-teman yang sales mainnya project, ini wajib paham bahwa apa namanya, membeli sebuah produk itu tidak sesederhana price list, karena di situ ada TCO, pendekatannya TCO, ada lagi BEP, ada lagi ROI, return of investment, ada lagi ROA, return of asset. Jadi masing-masing itu punya dasar, sehingga nanti kita bisa hitung, kalau aku beli produk ini, return of assetnya berapa. Jadi apa namanya, nilai asetnya sendiri itu penyusutannya berapa? Kalau depresiasinya cepat, ya istilahnya
Karena kan di akuntansi ada biaya depresiasi. Nah, itu berarti ketika biaya depresiasinya lebih menguntungkan, berarti return of assetnya lebih bagus. Nah, sedangkan return of investment itu konsep secara investasi secara global. Jadi kalau saya buka supermarket, misalnya pembelian perangkat kasir itu dari total seluruh investasi itu memakan 0,05% dari total investasi, berarti kembali modalnya berapa lama? Gitu. Jadi kapan kita invest mesin tadi balik? Ya istilahnya secara hitungan global return of investment-nya ini lebih menguntungkan nggak dibandingin merek lain. Jadi kalau sering rusak-rusakan, wah berarti kan balik modalnya juga lama. Gitu. Itu beda pendekatannya dengan TCO. TCO lebih ke arah spesifik ke biaya operasional dan add-on. Sedangkan tadi yang ditanyakan apa namanya BEP sebenarnya lebih ke arah break even point. Jadi BEP itu lebih general dibandingkan, jadi bukan mengacu hanya pada apa namanya produk. Banyak hal yang terkait BEP. Misalnya saya apa namanya, misalnya kalau bahasa Jawa itu BEP itu sebenarnya teko atau impas gitu loh. Nilai berapa kita beli produk ini, impas gitu ya Pak ya. Jadi terus, nah ini saya beli Avanza, saya grabkan, terus saya udah tiap hari setoran berapa dan lain sebagainya, karena itu menghasilkan kan. Itu. Jadi BEP pendekatan sederhana dari return of investment, tapi lebih simpel gitu. Oke. Selanjutnya ini ada lagi sih Pak, mungkin ada pertanyaan dulu ya. Saat sering dijelaskan tentang konsep TCO ini, terkadang customer punya dalih nih Pak, customernya. Nah, aku kemarin beli harga yang murah, tapi sampai sekarang tuh masih bagus. Nah, itu jadi kantor dari customernya tuh kayak gitu Pak. Jadi waktu, ini kan kebetulan tanya Pak Slamet nih, Pak Slamet Coach Shops. Jadi waktu Pak Slamet itu jelasin TCO-nya segala macam, di counter sama customernya. Aku kemarin beli merek lain, harga murah sampai sekarang masih oke aja tuh. Iya. Bisa dibantu mungkin jawaban yang tepat untuk disampaikan sama Pak Slamet gitu Pak. Intinya sih gini, kalau kita, karena namanya pendekatan TCO itu based on data juga, kita harus juga menjawab pendekatan based on data. Jadi kita bilang itu kan di dalam kasus itu semuanya pakai probabilitas atau tingkat level, ya seperti kalau apa ya, survei itu ada tingkat error. Artinya nggak mungkin dong merek A itu pasti jelek semuanya. Merek kita pasti bagus semua. Merek kita juga punya probabilitas rusak pasti. Merek lain juga punya probabilitas rusak. Jadi fokusnya jangan hanya dirusak. Makanya saya bilang tadi, fokusnya jangan dirusak. Fokusnya juga terkait misalnya ketika rusak, dia beli spare part-nya, misalnya tadi head, harganya berapa? Gitu loh. Itu juga penting. Jadi misalnya apa namanya? Atau fitur itu misalnya kalau misalnya contoh kertas. Saya pernah ada kasus yang lebih sensitif. Jadi kertas truk printer itu ngefitnya habis auto cutter misalnya atau apa, itu dia nyisa atau dia ngebuang dulu. Oh, ya. Nah, sehingga kertasnya otomatis agak boros. Ketika kertasnya agak boros, otomatis kan sebenarnya TCO-nya juga lebih gede, ya. Gitu. Pasnya. Ya, dia mesti membuang gitu, buang berapa senti, selama 5 tahun, berarti berapa roll kertas yang setara dan berapa roll kertas. Jadi sampai ke hal-hal sekecil gitu ya. Iya, jadi itu TCO. Jadi kita juga kupas banyak hal terkait TCO tadi. Makanya kita mengilustrasikan, ya Pak ini lebih irit tuh. Kita anggap contoh consumable-nya juga penting. Kita harus mengetahui konsep consumable-nya. Misalnya kita punya ribbon. Terus dia kalau dengan printer kita ribbon itu mungkin lebih safe ke head.
gitu ya, atau headnya lebih bagus, walaupun terus apa namanya, terus settingan-settingan lainnya yang nyangkut juga apa, bumi dan consumable, membuat consumable. Makanya kan contoh kayak gini, ada orang bilang saya pilih solar aja karena solar sendiri apa namanya lebih murah harganya dibandingkan bensin misalnya. Ya. Sehingga sebenarnya TCO tadi yang termasuk konsekuensi ketika dia pakai solar, dia ada pengiritan. Nah, pengiritan itu sebenarnya juga masuk dalam konsep TCO, gitu. Nah, kalau di case-nya Pak Slamet ini apa ya Pak, bisa kita tunjukkan apa kalau misalkan kayak gini, saya udah jual 100 nih, baru yang masuk ke garansi, maksudnya baru yang rusak 2 kayak gitu. Apa itu gitu Pak yang perlu dikasih tahukan ke customer? Pak Slamet tadi kan cuma bilang kompetitor nggak ada rusak juga tuh, gitu. Masih bagus. Ya, istilahnya nggak juga kok kalau produk kamu lebih bagus, toh saya beli produk kompetitor lebih murah sampai sekarang juga masih awet kan gitu. Ya sebenarnya sih bisa jadi benar juga, tapi kan kalau kita hitung itu based on probabilitas. Contoh, dulu kita punya printer dot metric. Kalau dibandingkan Epson, apakah perbandingan ternyata Epson TMU 220 misalnya pada saat itu sering ada beberapa part dia yang patah. Nah, kita hitung apakah Epson jelek? Enggak juga. Cuma dari 100, berapa yang rusak? Dari 100-nya punya kita, berapa yang rusak? Kalau bisa, memang hal ini juga disupport oleh marketing yang bekerja sama dengan teknisi. Jadi ketika marketing bekerja sama dengan teknisi untuk mengolah data, kita punya statistiknya. Jangan cuma asbun gitu loh. Jadi misalnya contoh teman-teman di Yukar misalnya, oh ternyata dalam 1 tahun itu banyak apa namanya kartu pegawai yang rusak, dari 100 pegawai 50% separuh gitu. Misalnya punya kompetitor. Ketika punya kita 1 tahun mungkin yang rusak cuma 10 yang patah dan apa namanya mungkin mengelupas gitu. Nah itu kan juga sebagai komparasi, berarti dalam 1 tahun dia nggak perlu ganti invest banyak gitu. Berarti hal itu bisa jadi konteksnya, bisa juga jadi bahan marketingnya gitu ya Pak? Iya, jadi kita harus punya perbandingan. Jadi kalau kita punya kompetitor yang dekat, itu berarti kompetitor harus kita survei juga. Kira-kira ini loh, ini ada perbandingannya kayak gini. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya ya Pak Slamet ya. Jadi bisa di-counter dengan data atau bisa dengan kelebihan-kelebihan produk yang lainnya untuk meyakinkan si customer ini tadi. Saya kasih tambahan. Mungkin tambahan dari itunya apa namanya gambar ya. Nah itu di situ ada gambar, di situ di gambar yang saya kirimkan ke WA itu di situ ada link juga. Misalnya itu ada biaya-biaya yang terkait dari proses pembelian. Jadi kayak tadi ada training, reparasi, maintenance. Nah, ada juga upgrade. Pernah atau upgrade misalnya, wah ini upgrade harus bayar atau ganti versi. Ya misalnya kayak teman-teman langganan kemarin, bulanan itu juga masuk ke SEO ya Pak? Kenapa? Langganan bulanan software. Oh, ya itu sih termasuk, cuma kan kalau langganannya sama softwarenya ya itu. Cuma intinya biaya yang terkait apapun. Intinya tadi upgrade tadi harus mengeluarkan lagi biaya. Mau misalnya software tuh, wah ini softwarenya bisa kayak gini, ternyata ini fiturnya terbatas, kalau mau bayar nambah ini bayar ini, padahal software lain nggak bayar. Itu juga masuk di upgrade itu, service support, nah faktor security. Ini gambaran bahwa biaya itu dari bulat-bulat ini, forecast repair ini sebenarnya ada biaya-biaya juga yang seperti hidden cost yang nggak kelihatan langsung, yang kita kelihatan langsung di depan kan biaya waktu beli, waktu dibayar, tapi biaya-biaya yang sifatnya hidden cost tadi kita nggak langsung di awal ya. Jadi bagaimana PR teman-teman marketing untuk mengekspos ini supaya
orang itu menyadari, customer menyadari bahwa tidak sesederhana hanya masalah harga price list, gitu loh. Nggak sederhana pertama kali beli gitu ya. Iya, iya, makanya seolah-olah harga itu based on invoice yang dicetak. Padahal nanti ada konsekuensi dengan membayar ini, itu akan panjang rentetannya. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Kori. Mau tanya Coach, kalau customer kita itu penganut harga murah. Nah, mungkin ini yang udah dialami hampir semua ya. Jadi dia berpikir yang penting murah, meskipun umur barangnya itu nggak lama. Nah, itu gimana sih Pak caranya kita ngedukasi customer yang seperti ini? Karena kan menjelaskan TCO itu juga butuh waktu. Ya, intinya gini sih, kita tidak bisa juga 100% bahwa orang itu bahwa wah, karena orang itu ada segmen, istilahnya itu orang semuanya tidak akan juga agree dengan TCO. Tidak semua customer itu mungkin akan setuju dengan sistem penghitungan TCO. Sama dengan asuransi, tidak semua orang tertarik dengan asuransi. Saya yakin tidak semua orang tertarik dengan asuransi. Ada orang bilang, wah gampang lah. Kalau nanti sakit ya udah nanti toh belum sakit saya masih sehat. Gitu. Jadi sama dengan menjual konsep TCO itu sama dengan menjual asuransi. Artinya itu kalau orang asuransi tadi itu menjual sesuatu itu kan dengan kekhawatiran. Orang asuransi kan Pak nanti kalau sampai sakit ini nggak ditanggung loh Pak, sakit itu nggak ditanggung loh, dia compare dengan asuransi lain. Itu sebenarnya sama, sebenarnya dengan ini pun orang juga akan tidak semua orang, ada beberapa orang yang apa bahasanya itu terus gampang lah, gitu ya, ambil resiko ya sama lah dengan orang-orang yang mungkin nggak mau vaksin. Wah nggak apa-apa, saya tahan, saya nggak akan kena, gitu ya. Ya nggak apa-apa, aku buktinya sampai sekarang sehat kok, gitu. Nggak ada masalah, gitu. Nah orang itu kan kalau belum kejadian, emang belum ada pelajaran gitu. Kalau sudah kejadian masuk rumah sakit, nggak punya asuransi, jual mobil, nambahkan jual aset baru, sadar, gitu loh. Makanya success story teman-teman yang sudah jual TCO tadi, orang itu merasa happy, bagus, itu bisa dijadikan testimoni, gitu loh, bahwa TCO itu tidak sederhana, istilahnya itu buktinya memang ngerasain, karena orang-orang yang paham tentang investasi beneran dia akan pasti menanyakan TCO. Tapi kalau orang-orang yang memang tidak paham investasi, ya udah yang paling beli. Kenapa itu seperti Indomaret dan lain sebagainya, seperti yang outlet branded itu nggak mau pakai merek-merek ecek-ecek karena dia paham TCO, gitu. Dia paham benar-benar konsep TCO tadi. Kredibilitas penjual itu salah satu yang dihitung dalam TCO. Itu. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir karena memang nggak akan semua nggak semua orang mau vaksin, nggak semua orang mau asuransi. Kalau ketemu orang yang kayak gitu ya jangan sakit hati. Ya tetap ada orang yang nggak mau TCO gitu ya Pak. Ya tetap ada. Jadi saya nggak mungkin semua orang juga nggak semua orang juga akan istilahnya itu tidak mau TCO atau pasti ada orang yang mau asuransi. Pasti ada orang yang mau nggak mau istilahnya ya udah aku mendingan aman aja deh. Gitu. Secure, makanya secure tadi penting. Itu sih. Jadi kita nggak mungkin semua harus mau TCO. Ya sama dengan asuransi atau vaksin tadi ilustrasinya. Berarti nggak semua orang bakal menerima TCO, tapi dengan TCO itu mempermudah kita sebagai seller untuk berjualan. Iya. Artinya saat teman-teman, jadi kayak gini loh. Saat teman-teman jadi sales asuransi, teman-teman harus bisa ngejelasin apa benefit asuransi dibandingkan asuransi lain. Saat menjual dengan konsep TCO, teman-teman harus bisa menjelaskan, mengekspor apa bedanya ketika dengan produk kita hitungannya gimana ya, gitu loh. Saat ikut asuransi ternyata pas lagi cek lab nggak bayar lagi, pas lagi apa lagi gitu ya, ada
harus bayar lagi. Jadi saya bayarnya kayak gini tambah banyak. Karena sudah ikut asuransi di cover, ternyata ini nggak di cover. Jadi itu termasuk kayak TCO juga gitu. Nah, sama dengan seperti hal ini gitu. Jadi teman-teman harus punya pengetahuan bahwa misalnya umur baterai, kalau yang pakai Bluetooth misalnya, ada umur baterai. Apalagi misalnya hal-hal yang terkait extend produk tadi head itu pasti sesuatu yang sama dengan baterai. Kenapa tidak digaransi? Karena head itu based on pemakaian. Nah, kalau dipakai pasti akan cepat habis seperti ban. Head itu seperti ban. Makanya kenapa head tidak digaransi? Kenapa? Kalau dipakai ya dia akan tipis. Gitu. Nggak ada head itu beda dengan yang di luar head gitu. Jadi hal-hal seperti ini penting bahwa Anda harus tahu head print Anda itu umurnya berapa, dipakai berapa, harganya berapa. Kalau punya kompetitor harga headnya berapa gitu. Namanya juga berapa lama. Iya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Masih banyak sih Pak sebenarnya pertanyaannya. Selanjutnya komponen-komponen apa aja yang bisa masuk ke dalam TCO mungkin tadi sudah dikirim ya Pak Ang ya, sudah dikirim langsung ke Supergen, mungkin bisa langsung dicek aja di Supergennya. Terus ini Pak, ini yang seru sih, produk IDC itu kan sebenarnya produk investasi ya Pak ya. Iya. Tapi market itu kan di era disrupsi ini tuh fokusnya ke low price produk Pak, terlebih untuk barang-barang yang fast moving. Sedangkan pasar ini kan di luar kendali kita sebagai penjual. Nah, gimana kita menghadapi ini? Maksudnya hubungan dan TCO-nya gimana ya? Ini sih pertanyaan lanjutannya. Jadi TCO itu beda sama opportunity cost ya? Beda. Opportunity cost nggak sama. Opportunity cost itu biaya yang jadi ada bukan 100% ada tersinggungannya apa namanya tersinggungannya itu apa? Jadi ada beberapa hal yang masuk di dalamnya. Jadi misalnya opportunity cost itu kan pengertian opportunity cost adalah biaya kehilangan atas kesempatan. Misalnya saya kasih ilustrasi apa namanya, gara-gara istilahnya itu saya punya mobil, gara-gara mobil saya rusak dan akhirnya mobil itu jadi lebih ke biaya kehilangan kesempatannya. Misalnya gara-gara mobil saya di bengkel itu lama, nggak secepat servis yang lain, akhirnya saya kehilangan penumpang. Ya, penumpang misalnya harusnya satu hari itu saya dapat setoran 200.000 itu hilang. Nah, itu opportunity cost. Jadi bukan di TCO-nya. Masuk di dalam TCO berarti kan Pak? Iya, tapi beda. Kalau opportunity cost itu beda, cuman termasuk di dalam TCO ya. TCO lebih lebar gitu loh. TCO lebih lebar. Jadi TCO cakupannya lebih luas. Lebih luas terkait jadi opportunity cost itu lebih ke ya gara-gara aku kehilangan, gara-gara produk ini jelek, saya kehilangan pendapatan dari itu tadi. Nah, itu opportunity cost. Jadi seperti tadi gara-gara customer-nya pindah ke orang lain karena mesin kasirnya nggak selesai di servis. Saya kehilangan dua pelanggan ini bisa menghasilkan omset segini. Nah, itu opportunity cost. Jadi makanya saya bilang ada ketersinggungannya, ada di dalamnya. Gitu. Nah, cuma nih Mbak, misalkan kita sudah closing menggunakan TCO waktu itu, garansinya setahun kayak gitu-gitu. Cuman dalam waktu sebelum setahun tuh udah rusak mesinnya. Ya. Nah itu gimana? Wajar. Nggak rusak wajar karena intinya gini, semua produk apapun rusak. Makanya saya sering bilang, semua produk itu punya potensi rusak. Dan makanya dari 100 produk yang kita jual, berapa probabilitas rusak? Produk komoditas juga berapa probabilitas rusak? Artinya dari 100 ketepatan misalnya ada 2 yang rusak, kebetulan customer tadi termasuk 2 ya, dia yang apes kan gitu. Yang penting kan ketika dia apes, ya, dia mengeluarkan biayanya berapa besar. Karena kan semua produk tetangga pun, produk orang lain pun pasti ada kemungkinan rusak gitu loh. Jadi katakanlah asuransi
Apakah kalau itu asuransi kita tidak akan celaka? Enggak. Tapi kalau celaka, Enggak. mana yang lebih menguntungkan, kan gitu? Ya sebenarnya itu ilustrasinya. Jadi tidak ada hubungannya TCO dengan kerusakan. Kerusakan itu sebenarnya adalah resiko. Justru resiko itu yang dihitung di TCO. Kalau kamu punya resiko dari 100 itu rusak 3, semakin besar resiko, berarti kan TCO-nya juga semakin menghantuin kamu gitu. Semakin ada kemungkinan kamu kena gitu. Ya kayak vaksin loh, saya sudah vaksin kok tetap kena kan? Ya ada resiko, tapi kalau kena vaksin kan mungkin nggak separah ketika nggak vaksin gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Jadi bukan berarti TCO itu adalah jaminan, enggak. Tapi ketika TCO itu adalah bagaimana meminimalisasi biaya yang kita keluarkan dari sebuah investasi global. Artinya global itu global dari 5 tahun tadi gitu loh. Biaya selama 5 tahun tadi. Dari 5 tahun ya pasti ada rusak dong. Tapi ketika ada rusak, itu biaya saya nggak gede gitu loh. Itu. Saya mudah-mudahan sih bisa diterima karena ini interestnya lisan. Cuma saya kasih gambaran dari video dengan digambar tadi. Silahkan kalau mungkin ada yang feedback atau mau langsung direct atau chatting, silahkan. Mungkin dari tadi yang sudah mengajukan pertanyaan ada yang mau ngasih feedback kayak gitu, atau bisa langsung lewat open mic aja, bisa. Dimatiin semua baru. Malam Pak Beni. Iya. Saya Joko Pak. Kebetulan tadi sempat ngobrol bahas juga terkait TCO Pak. Ini menarik sekali sih Pak Beni. Pemahaman terkait TCO ini kan terkadang tidak semua company ataupun personal corporate itu tidak kalau bahasanya itu tidak membuka terkait perhitungan anggaran ataupun biaya Pak Beni. Sehingga yang dilihat di awal di permukaan adalah di harga pertama atau fixed price yang itu yang sebenarnya kan beruntun terkait maintenance juga kan termasuk di operational TCO yang mereka tidak kebanyakan nih Pak tidak memperhitungkan itu. Nah, kendalanya memang sebenarnya ada Pak untuk memberikan atau meyakinkan terkait perhitungan TCO ini kepada mereka atau user ataupun corporate company tersebut. Nah, triknya seperti apa sih Pak agar pemahaman ini mereka tahu gitu loh Pak bahwasanya kekuatan dari produk itu juga kan jadi barometer ketika mereka kita berikan pemahaman. Nah, minta triknya sih Pak Beni gimana supaya mereka mudah memahami terkait TCO ini Pak Beni. Itu sih Pak. Paling gampang sih dibuatin perbandingan gitu, komparasi. Nah, itu yang kita bilang bahwa teman-teman marketing itu kan paling gampang membuat sebuah visual, misalnya after before atau compare with. Nah, itu kan sesuatu hal-hal yang visual yang menyentuh psikologi, based on data. Atau kalau pengalaman saya itu semua company yang berbasis investasi, karena investasi itu company setiap investasi itu utang, anggapnya sebuah outlet. Lotte Mart mau buka 9 outlet baru, itu pasti dia ada kredit bank. Nah, investasinya dihitung. Bahkan di nilai investasi, karena ada softwarenya juga di investasi, itu akan kelihatan semua perangkat-perangkat apa aja dari bangunan, dari semua investasi, rak, troli, dan lain sebagainya itu dimasukkan di dalam aset manajemen. Jadi ada istilahnya tuh software manajemen aset atau pengelolaan aset. Nah, yang produk-produk kita ini sebenarnya produk aset di dalam sebuah investasi. Makanya tadi ada return of asset (ROA). Sehingga ketika kita istilahnya itu memberikan ilustrasinya seperti omongan kayak gini, kayaknya sih enggak efektif. Kenapa? Tidak semua orang bisa punya pemahaman yang cukup nangkep. Tapi ketika dibuat visual juga, misalnya ilustrasi dalam bentuk PowerPoint, di situ ada perhitungannya, tahun pertama, umur pemakaian berapa lama, resiko baterai, resiko head, dan lain sebagainya yang tidak bisa dihindari.
Oleh karena itu, seperti teman-teman teknikal, itu mestinya punya data. Misalnya nih, dalam 5 tahun, itu part apa aja sih yang kemungkinan pasti ganti. Itu harus ada based on data. Apalagi kalau teman-teman itu jual multi produk, misalnya ada 5 produk yang teman-teman jual mereknya. Nah, di situ mestinya teman-teman bisa compare merek A itu pengalamannya komplainnya segini, merek B pengalaman komplain segini, pengalaman merek C kayak gini, sehingga kita punya big data yang kita bisa present bahwa ini loh komparasinya. Jadi dijelaskan visual sama cara lisan gitu ya, Pak. Iya. Ya. Intinya kalau investasi itu produk rasional, maksudnya itu produk yang memang sangat-sangat butuh perhitungan. Jadi ketika pendekatannya perhitungan, sebenarnya kita nggak bisa cuma ngomong dari lisan tok, tapi kita butuh perhitungan, hitung-hitungannya. Ini loh hitung-hitungannya. Kalau 5 tahun pakai produk saya, itu hitungannya kayak gini. Biayanya berapa? Total 5 tahun itu mengeluarkan biaya berapa? Nah, kalau dia sudah pakai produk lain, kita bisa hitung. Produk kamu selama ini gimana gitu. Berarti kita bisa geser kompetitor pakai TCO. Paling gampang itu, saya paling senang itu mereplace produk orang. Saya paling gampang itu. Kalau orang itu sudah existing pakai merek A, saya coba pelajari merek A itu kelemahannya apa? Headnya harganya berapa? Tetek bengeknya harganya berapa? Saya kasih data punya saya. Ini loh, merek kita itu headnya harganya separuhnya. Lama servis itu juga masuk. Iya pasti. Kita kasih servisnya lebih kecepatan kayak gini ya. Itu tadi kan opportunity cost-nya kita juga lebih ringan karena ya. Bapak tidak perlu nunggu lama. Kita ketersediaan head-nya, service, warranty, lifetime-nya tidak di-charge lagi dan lain sebagainya, sehingga itu bisa dibuatin sebuah kalkulasi. Harus ada kalkulasinya. Jadi teman-teman di sales SI itu harus punya kalkulasi, nggak bisa nggak. Jadi jualan kita itu investasi. Gimana Anda bisa menawarkan sebuah saham kalau tidak punya kalkulasi? Sama dengan, karena ini investasi, seperti saham pun investasi, produk kita produk investasi. Jadi kita juga harus bisa memberikan ilustrasi dalam bentuk hitungan. Jadi nggak bisa nggak dalam bentuk hitungan. Itu sih kalau ada hitungannya itu clear. Gitu. Nah, kalau terkait bagaimana hitungannya, ya ini PR teman-teman. Gitu. Dicoba, mesti harus ada coba. Nanti nggak apa-apa kalau memang itu butuh sesi lanjutan di yang lain, teman-teman buat aja PR. Ini loh Pak, kira-kira konsep saya, nanti saya akan bantu. Oh, tambahin ini, dan sebagainya. Itu sih. Berarti ada PR perhitungan TCO gitu ya Pak ya? Ya pastinya kalau lebih gampang jualan, ada perhitungan di tiap produk kita. Produk-produknya teman-teman apa aja, ya itu harus punya TCO-nya. Gitu. Jadi itu kerjasama dengan importernya atau suppliernya. Tolong dong, ini pabrik kira-kira probabilitasnya gimana? Gitu. Probabilitas rusaknya. Saya pikir kalau pabrik itu juga beberapa yang sudah profesional, dia punya data juga. Gitu. Itu sih Pak. Mantap Pak, thank you Pak pencerahannya. Karena itu jadi momok juga sih Pak sebenarnya. Oke. Terima kasih Pak Beni. Oh iya. Berhubung udah jam 8 nih Pak, udah 19.59. Ya mau nggak terserah, saya ikut aturan. Atau kasih satu pertanyaan lagi, ada yang bertanya? Ini tinggal satu tuh Pak sebenarnya pertanyaannya. Ya coba aja Pak. Kalau misalkan fokus kita di TCO, salah satu strength kita ada di support, tapi saat ini memasuki akhir bulan, di mana kita itu harus fokus sama target. Jadi apa yang kita lakukan sebagai sales nih? Apa hubungannya? Apa hubungannya TCO dengan support? Gimana mungkin Mas Reza bisa langsung disampaikan aja secara lisan maksudnya gimana? Kayaknya nggak ada hubungannya sih TCO dengan support, karena TCO itu tidak ada hubungan dengan akhir bulan. Halo Pak, maksudnya ini Pak, di TCO kan salah satunya ada sales support and training.
Nah, customer udah kita ekstensifikasi produk baru nih, tapi ternyata butuh untuk training. Sementara jadwalnya sudah akhir bulan dan tidak bisa di reschedule nih Pak. Kira-kira gimana Pak? Kalau kita tidak melayani training kan otomatis sama aja kita tidak jadi menjual secara TCO ya Pak ya. Itu lebih ke udah akhir bulan nih Pak. Kita kemarin jualnya waktu kita jual produk itu udah termasuk sama supportnya. Kalau kita jual profesional, kita punya aturan main dong. Yang penting punya aturan main. Sekarang gini aja. Contoh, kita belanja di tempat orang lain lah ya. Kita belanja di tempat orang lain. Misalnya kita ke Electronic City atau ke sejenis itu kan banyak tuh toko elektronik atau toko komputer yang profesional. Kita akan datang ketika minta support atau ke penjual software, kita minta training. Gak mungkin apa misalnya what you see is what you get. Pasti mereka juga punya antrian gitu loh. Apapun itu kalau profesional pasti punya antrian loh, Pak. Semakin ramai itu tidak mungkin what you see is what you get atau civic saya bilang. Jadi pasti ada aturan untuk katakanlah loadingnya, loading gimana pun dah. Sekarang kita penjual yang bagus, yang ramai, pasti otomatis antriannya semakin panjang. Seperti iPhone aja orang antri panjang banget ketika launching-an gitu. Nah, intinya sebenarnya bukan di masalah antriannya, tapi mental kita waktu menegosiasi, menyampaikan bahasanya, itu yang paling penting. Kalau semua customer akan minta what you see is what you get. Saya beli sekarang, kalau bisa sekarang juga running. Tapi kan nggak mungkin itu di produk manapun. Saya ingin tahu dah produk branded mana yang minta sekarang training, sekarang juga bisa. Saya ingin tahu. Saya challenge dah produk yang profesional. Mobil aja inden. Apa kita bisa mentang-mentang gua sudah beli ini, saya minta hari ini juga mobil itu ready. Nggak mungkin. Coba itu tergantung negosiasi salesnya. Iya. Jadi kalau kita sales profesional dan kita yakin produk kita bagus, kita nggak akan pengaruh dengan hal-hal kayak gini gitu loh. Jadi confident itu penting banget. Nggak ada hubungannya sebenarnya sih dengan TCO. Cuma saya bilang ini mungkin beda jawabannya, tapi yang apa maksudnya bukan TCO-nya gitu, karena TCO nggak ada hubungannya dengan ini gitu. Itu sih sebenarnya tidak ada hubungannya, tapi itu lebih ke arah standar. Kalau kita bilang training kita misalnya itu 3 sampai 7 hari. Tapi kalau pas lagi free ya bisa 1 hari. Kita bilang kayak gitu. Jadi no problem karena kita sudah menstandarkan ini misalnya biasanya 1 sampai 3 hari, Pak. Paling lama 7 hari. Nanti depend on antrian, tergantung dari antriannya. Oke, mungkin yang terakhir nih, summary pendek dari sharing session kita kali ini, Pak. Berarti TCO itu semua cost yang keluar waktu kita beli barang sampai penggunaan sampai nanti jual. Sampai usia barang. Kalau itu sampai usia barang. Jadi tiap aset itu punya usia visible-nya. Jadi dari usia akunting itu ditaksir usia ini 5 tahun sudah secara nilai nilai perolehannya itu 0. Gitu. Makanya kan biasanya 5 tahun walaupun masih layak dianggap 0, jadi dijual. Gitu. Dan nanti kita bisa ngasih nilai tambah untuk diri kita sendiri lewat TCO itu tadi ya Pak ya? Ya intinya dengan konsep TCO teman-teman tadi yang di awal itu sensitif hanya fokus ke harga prestis dan sebagainya, sebenarnya harusnya sadar bahwa tidak sesederhana itu untuk produk investasi. Gitu. Oke, terima kasih untuk ilmunya malam hari ini Pak Beni, karena itu udah jam 8:05 dan mungkin rekan-rekan semua udah mau istirahat. Mungkin yang mau izin lift bisa lift dulu, dan mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya lagi bisa ke sesi selanjutnya. Mungkin seperti itu. Pak. Boleh kalau alternatif ya? Kasih aja 2 pertanyaan ekstra. Tapi langsung kita. Mungkin yang mau lift bisa lift dulu, kalau ada keperluan atau mau istirahat. Yang masih mau bertanya langsung open mic aja ya.
Joko kayaknya ini mau tanya lagi. Iya tuh. Perlu juga jelas. Nggak ada kalau itu udah. Ada nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak ya? Boleh tanya satu aja, Mbak Bu Atira, Pak Beni. Ini wanita nggak sih? Monggo Bu, bisa Gini. tanya Bu. Iya, saya mau tanya ya, idealnya itu nilai satu produk apabila di launching hingga menjadi mungkin HET ya, HET satu produk itu sendiri, itu memiliki komponen banyak tisu itu apakah identik bagus atau yang TCO-nya semakin sedikit itu justru yang bagus? Sedangkan tadi di sepanjang perjalanan tadi saya bilang, sebenarnya TCO ini kalau menurut saya itu berlaku tergantung segmentasi usernya. Nah, kalau misalnya dengan yang disampaikan Pak Slamet tadi itu dengan hiruk pikuknya seperti itu, mungkin itu cukup powerful kalau segmentasinya adalah segmentasi penjualan secara project. Tapi kalau segmentasi penjualan secara online dengan add-on dari gambar yang disajikan oleh Pak Beni tadi dengan banyak kayak gitu, itu akan membuat kita nggak kompetitif. Jadi pertanyaan saya jadi begini, jadi sebenarnya idealnya TCO suatu produk hingga terbentuk HET itu banyak komponen atau dikit komponen atau kembali lagi ke segmen, itu aja. Terima kasih. Berarti ini ya Bu ya, TCO untuk online itu bagusnya banyak atau sedikit gitu ya Bu Anita? Enggak, enggak ke online aja sih Bu Atira. Cuman saya tuh mau tanya, jadi misal satu produk itu sampai launching HET ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah idealnya itu HET satu barang itu bagus dengan TCO yang banyak atau bagus dengan TCO yang add-on TCO, komponen-komponen TCO yang sedikit gitu loh. Sedangkan Gini. tadi sempat ada kalimat TCO itu lebih tepatnya tergantung segmennya. Kalau misalnya segmen kamu begini ya mungkin bisa pakai produk investasi atau seperti apa itu sih. Sebenarnya sih TCO, kalau tadi Bu Anita bilang HET, berarti kan prestis. Gitu ya. Prestis atau mungkin harga yang ada di e-commerce gitu ya. Jadi kalau tadi ngomong HET atau harga eceran tertinggi atau terendah, saya nggak tahu yang tertinggi atau terendah, tapi intinya kan prestis atau harga invoice. Sementara TCO itu bukan harga prestis. Jadi TCO itu adalah harga total selama 5 tahun. Jadi di situ misalnya, jadi mirip kayak gini. Ilustrasi paling gampang TCO itu adalah kita nyewa barang. Ketika kita nyewa barang, di situ ada keluar berbagai macam biaya. Jadi kita biaya memakai barang, bukan menyewa ya, lebih tepat memakai barang. Selama 5 tahun umur produk, biaya memakainya berapa? Biaya memakainya itu dari biaya press list, ditambah biaya ongkir, ditambah biaya kalau ada servis kita harus kembaliin, biaya misalnya ada suatu saat di cas ketika ada upgrade tertentu mungkin harus dicas, atau ketika ada harga spare part-nya ternyata mahal, misalnya 2 kali beli spare part dan spare part harganya mahal, di total namanya TCO total. Jadi bukan harga price list. Nah, untuk bagaimana memberikan ilustrasi itu ke customer yang belinya lewat online, ya teman-teman harus banyak buat video-video yang sifatnya pencerahan seperti di YouTube dan lain sebagainya terkait branding dari produk kita, gitu. Produk yang di branding jadi apa? Nah, ternyata apa? Misalnya Mobilio versus Avanza. Nah, selama 5 tahun, siapa bilang Avanza misalnya lebih mahal dari ini?
dikasih ilustrasi, ini segini, ini apa namanya servisnya, bayarnya segini dan lain sebagainya. Nah selama 5 tahun berapa duitnya keluar? Jadi biaya pemakaian selama umur aset itu TCO. Biaya pemakaian bukan harga jual, sekali lagi bukan harga jual. Harga jual itu adalah startingnya. Startingnya adalah harga jual. Misalnya harga jual itu 1 juta. Nah, 1 tahun pertama dia ngeluarin berapa? Tahun kedua dia ngeluarin berapa? Tahun ketiga ngeluarin berapa? Tahun keempat ngeluarin berapa? Tahun kelima ngeluarin berapa? Di total itu TCO. Gitu. Mungkin ada feedback Bu Anita. Iya, Bu Atira, oke. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah TCO bukanlah harga press list. Sedangkan kalau misalnya coba saya runtun tadi dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan itu malah apa ya? Kok kayaknya itu seolah-olah harga yang terpublish itu adalah komponen dari perhitungan-perhitungan biaya-biaya itu tadi. Kalau misalnya saya lihat dari pertanyaan dari awal dan akhir sehingga rekan-rekan itu banyak yang bicara membandingkan cara menyampaikan ke customer-nya terhadap hitungan TCO ini. Mungkin gini aja, saya titip ke teman-teman, mungkin di workshop nanti timnya Bu Anita buat satu PR, tolong buatin ilustrasi TCO, jadi supaya tim sales nanti juga teman-teman misalnya di MKO, Pak Rupi bisa buatin, PR, tolong buatin TCO untuk produk ini selama 5 tahun. Berapa TCO-nya? Ilustrasi. Teman-teman di UCAD juga misalnya nanti bisa buatin kalau pakai produk ini ID card itu melengkung atau rusak itu sampai berapa tahun, sehingga ketika pakai produk kita itu berapa sih kita ngeluarin kayak gitu. Jadi costnya berapa? Karena kalau pemahaman ini dipahamin, ini enak banget, jualan tuh enak banget. Bukan hanya masa jualnya enak prosesnya, tapi confident bahwa memang saya jualan produk bermutu. Bermutunya itu bukan di mutu fisik toh, tapi ketika saya jual ini selama 5 tahun, customer itu mendapatkan investasi terbaik karena dia nggak ngeluarin terlalu banyak uang, gitu. Itu namanya TCO sebenarnya. Jadi biaya yang keluar mulai dari beli awal di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima misalnya itu umurnya 5 tahun, itu totalnya itu adalah TCO. Sehingga kita percaya bahwa kamu dengan beli produk ini customer itu kamu dapat pilihan terbagus. Baik. Jadi bukan hanya murah, tapi bagus. Jadi murahnya itu dihitungnya setelah 5 tahun, bukan pembelian di awal. Gitu. Itu mungkin nanti biar enaknya sih memang ada ilustrasi. Ilustrasinya tahun pertama biasanya saya buat TCO tuh ada ilustrasinya. Biaya servis misalnya baterai itu tahun ke berapa dan tahun ke berapa. Misalnya atau servis seperempat itu tahun ke berapa ngeluarin, tahun berapa ngeluarin gitu. Ini ada pertanyaan lagi sih Pak. Lanjut terus. Pak mungkin bisa ditanyakan langsung Pak. Pak Beni, Iya. Mbak Atira. Ya, itu tadi Mbak Anita tadi mungkin ini banget ya, detail banget ya. Pernah ada kejadian gini Pak Beni. Ini real ya, pernah terjadi bahwasannya mungkin ada salah satu corporate lah, saya bilang company, mereka akan menghitung total, mungkin mereka butuh 3 tahun untuk menggunakan alat ini sebagai aset mereka, sehingga mereka menghitung total cost. Nah ini real terjadi Pak Beni, bahkan ini saya minta suggest-nya untuk next-nya, langkahnya harus seperti apa sih Pak ketika kita memberikan perhitungan baik itu dari harga part, harga unit di awal, terus extend warranty yang kita tawarkan, dan ketika komparasi dia minta komparasi untuk di harga part terutama komponen inti. Saya ambil contoh di headprint. Nah, ini ilustrasinya benar-benar real. Ketika di share terkait harga part headprint tersebut, mereka sekaget-kagetnya karena di luar investasi ternyata harga headprintnya itu mendekati harga unitnya gitu loh Pak Beni. Nah ini langkahnya seperti apa sih Pak Beni terkait nextnya supaya kita bisa meyakinkan customer bahwasanya ini kita menghitung total harga ataupun total yang mereka investasikan itu sampai dengan detail seperti itu, sehingga
ada pemahaman bahwasanya wah jatuh-jatuhnya lebih baik beli 2 dong daripada partnya. Nah, ini kita harus menyikapi dan menjawabnya seperti apa ya Pak Beni kalau hal-hal seperti ini terjadi, dan ini real loh Pak, dan mohon arahannya Pak Beni. Iya, emang gitu. Jadi tidak benar prosesnya pelanggan tadi, tidak benar. Dia pelanggan yang paham tentang investasi, pelanggan itu akan pasti tanya, bukan hanya tanya price list, tapi tanya juga harga part-partnya yang dominan untuk pasti beresiko rusak atau beresiko ganti gitu. Pasti semua customer yang sadar akan konsep TCO, dia akan pasti tanya, ini harganya baterainya berapa gitu. Kalau kita mau beli handphone, ini harga aksesorisnya berapa, harga baterainya berapa, kalau servis di mana ada lebih gampang terjangkau atau enggak. Karena kalau nggak gampang terjangkau, saya harus kirim ke sana terus dalam 1 tahun berapa gitu. Jadi semua akan ditanyain di survei, karena kalau namanya pengadaan itu di ranking based on point, sehingga ranking yang paling bagus itu yang menang tender. Jadi itu hal yang lumrah dan wajar. Nah, terkait kalau masalah perbandingan harga, saya pikir sih bukan merek kalau itu produk misalnya contoh printer. Hampir semua printer itu memang harganya head-nya itu mahal. 70%-nya. Kenapa? 70%-nya atau? Ya rata-rata di atas, ya hampir 50 lah, 50 kan ada yang mungkin lebih. Tapi saya pikir seperti contoh punya Postek dan lain sebagainya termasuk murah dibandingkan merek-merek lain gitu. Seperti Epson, head-nya Epson dengan head-nya beberapa itu kita sebenarnya tuh head itu, nah di beberapa saya biasanya saya ngakalin kalau impor sendiri itu saya nggak beli head dari pabrik karena harga pabrik memang mahal dimanapun merek apapun. Kalau namanya komponen printer, bukan hanya printer kasir tapi printer inkjet, printer toner, laser, semua headnya itu pasti mahal. Kemarin saya dengan Pak Arman ada survei, ada headnya harganya 15 juta. Headnya tuh 15 juta printernya. Harga unitnya. Yeah. Unit mesinnya mungkin 250-an lah. Tapi itu headnya, dia punya 3 head. Satu head 15 juta. 45 gitu kan. Nah, artinya itu head itu seperti ban. Head itu seperti ban gitu loh. Nah, ban truk yang besar itu harganya bisa puluhan juta kan gitu. Makanya ada vulkanisir gitu. Nah, kalau intinya sih sebenarnya kalau harga-harga part itu memang nggak masuk akal. Jadi makanya kita tetap harus hitungkan gitu loh. Tapi nggak perlu khawatir karena seperti printer lain pun sebenarnya pasti sama. Printer lain pun pasti sama. Jadi katakanlah kalau ban misalnya, oh nih ban merek apa, itu pasti sama juga, hampir kurang lebih ya 11-12. Gitu sih Pak Joko. Jadi nggak perlu khawatir ketika dia bilang ya udah aku beli 2, ya nggak apa-apa kan istilahnya, daripada, tapi kan dia harus maintenance sendiri, harus nyervis sendiri, kan dia akan tetap butuh servis. Misalnya dia nggak bisa ganti kan tetap butuh juga gitu. Nah makanya kita sendiri sudah mengakalin dengan berbagai cara, misalnya di service center kita itu nggak beli harga pabrik gitu. Kebanyakan kalau harga pabrik itu beli head pasti mahal, harganya bisa 70% bahkan. Nah makanya kita reduce dengan kita beli, kalau beli 100, 3 biji, 4 biji kita bongkar untuk dijadikan part, sehingga kita bisa dapatkan head atau part yang lebih murah daripada harga kalau beli bijian ke pabrik. Itu sebenarnya cara ngakalinya. Yep. Supaya harganya lebih murah daripada harga pabrik. Nggak masalah sih Pak. Nggak tahu, kira-kira menurut Pak Joko ada feedback nggak? Ya mungkin ini sekali lagi mungkin pemahaman dari kekuatan dari kita untuk meyakinkan sih sebenarnya Pak Beni, opsi kan semuanya. Iya. Yang penting gini loh, sebenarnya nggak perlu kendor karena semua pun akan kayak gitu loh. Kalau ini harganya mahal, Bapak bisa compare merek lain pun pasti mahal. Nggak mungkin nggak, karena kita juga nggak ngambil profit gede gitu loh. Kayak kita lipat kita nggak ngambil profit gitu. Tapi itu kan wajar, orang nggak ngerti gitu loh.
Orang nggak ngerti semua printer. Kalau bilang semua printer tidak ada head yang kurang. Pak. Jelas Pak, clear. Semuanya Pak Thank ya. you Pak Beni. Ya, clear. Thank you Pak Beni. Cerahannya Pak. Oke Pak, sudah lebih 20 menit ya Pak. Nanti makin malam. Oke, mungkin saya tutup sharing session Supergen kali ini. Jangan lupa ada resume dan ada videonya udah di-upload sama Mbak Nadia di link yang biasanya di-share di Supergen, dan jangan lupa buat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih buat warahmatullahi Ira, wabarakatuh. Pak Terima kasih Beni. buat Ira, Pak Beni. Terima kasih Bu Putri, Pak Beni.